Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Ainun Sucipto yang akan menemani Anda selama 35 menit ke depan guna membahas bisnis dan juga ekonomi. Di mana lagi kalau bukan di Ekonomika? Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi nih bersama saya Ainun Sucipto yang akan menemani Anda selama 35 menit ke depan guna membahas seputar bisnis dan juga ekonomi. Di mana lagi kalau bukan di Ekonomika? Nah, baik pemirsa, di tengah pandemi saat ini tidak membuat masyarakat kehilangan akal untuk menciptakan tren. Nah, salah satunya ini ada tren bisnis tanaman hias di Ngelurah, Jawa Tengah yang meraih omset hingga ratusan juta rupiah. Yuk kita simak dalam rubrik Bisnis Trending. Pandemi membuat masyarakat tidak kehilangan akal untuk menciptakan tren. Setelah sepeda yang booming di saat pandemi, ada juga yang tren saat ini juga, yaitu tanaman hias. Tren tanaman hias ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada tahun 2007. Pada saat itu, tanaman hias bisa mencapai harga ratusan juta rupiah. Pada tahun 2020, tren tanaman hias muncul kembali. Dengan adanya tren ini, membuka peluang bisnis untuk berjualan tanaman hias. Salah satu tempat terkenal dengan bisnis tanaman hias di Kabupaten Karanganyar terkena dampak dari tren tanaman hias ini. Hampir setiap hari tidak pernah sepi pembeli. Setiap rumah di desa Ngelurah, Tawangmangu terjun di dunia bisnis ini. Omset yang tinggi menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih berbisnis tanaman hias ini. Bisnis ini bisa dikata sangat menjanjikan. Keuntungan yang didapat dari bisnis tanaman hias sangat berguna untuk membantu perekonomian masyarakat di masa sulit seperti ini. Ya alhamdulillah malah tambah mas. Masalahnya apa ya? Ya mungkin di sisi lain ruang gerak terbatas. Mungkin dengan kesibukan tanaman mungkin ya saat ini omset ya tetap ya alhamdulillah naik. Tingginya peminat membuat sejumlah harga tanaman hias semakin meroket. Untuk tanaman jenis variegata, harga bisa dibanderol gila-gilaan, bahkan hingga puluhan juta rupiah per potnya. Itu kalau saat sekarang yang baru tren itu Monstera. Monstera variegata itu mencapai 5 jutaan. Kalau janda bolong itu mencapai baru kecil aja kemarin itu laku 25 juta. Harga tanaman hias yang melambung tinggi ini disebabkan oleh tren sesaat. Seperti yang terjadi pada tahun 2007, saat itu harga gelombang cinta bisa mencapai ratusan juta. Salah satu pebisnis tanaman hias, Suprapto, menjelaskan alasan kenapa harga tanaman hias bisa melambung tinggi. Saya mengamati itu hanya istilahnya ya hanya daerah-daerah tertentu yang ada dan susah dicarinya susah. Ya paling ya mungkin di antara ribuan itu hanya 1-2 yang muncul kadang yang dijadikan harga melonjak, harga yang fantastis yang tak terduga itu istilahnya kayak kelainan gen itu. Bisnis tanaman hias terbilang cukup mudah, karena bisnis ini bisa dilakukan dari rumah. Untuk ilmu budidaya tanaman pun bisa dipelajari secara mandiri. Dalam menjalankan usaha ini, untuk penjualannya bisa dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp.
Nah, itu tadi merupakan tren bisnis tanaman hias 2020. Apakah kalian tertarik untuk berbisnis tanaman hias? Nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Tren Bisnis dan tentunya di Vegas Media. Membangun usaha atau bisnis di usia muda memiliki banyak manfaat. Selain menambah pengalaman, juga memperluas networking, sehingga memperbesar potensi Anda untuk menjadi pebisnis yang lebih cepat. Untuk itu, selengkapnya akan kami bahas dalam rubrik Muda Berbisnis. Hai pemirsa, di program Muda Berbisnis kali ini akan membahas mengenai hal penting dalam berbisnis, khususnya bagi pemirsa yang mau memulai bisnis atau melanjutkan bisnisnya saat ini. Yuk kita simak informasinya. Bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, fungsi dari kegiatan bisnis sendiri yaitu untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Berbincang mengenai bisnis, perlu Anda ketahui pemirsa, tidak ada batasan usia untuk memulai membuka bisnis. Bahkan, akan lebih baik jika bisnis dimulai sejak muda. Pentingnya mengapa belajar usaha perlu diterapkan sejak dini yaitu agar mimpi kesuksesan di usia muda dapat diwujudkan. Nah, adapun manfaat yang akan didapatkan dalam pembahasan mengenai pentingnya berbisnis sejak muda yaitu: pertama, memiliki banyak kesempatan dan belajar dari kegagalan. Memulai bisnis sejak muda, maka Anda akan mendapatkan banyak kesempatan belajar melalui kegagalan yang terjadi. Kedua, memahami teknologi. Tidak dipungkiri bahwa ide bisnis anak muda dijalankan dengan mengandalkan internet. Hal ini diperlihatkan dengan banyaknya bisnis online yang marak sekarang ini. Dengan menjalankan bisnis tersebut, pemirsa akan memiliki kesempatan belajar teknologi dengan lebih baik. Ketiga, mengenal selera anak muda dengan baik. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Menjadi seorang pebisnis di usia muda memang tidaklah gampang. Ada banyak hal yang pasti akan mengganggu dan membuat Anda merasa kecil. Dengan adanya banyak hal yang menghadang usaha Anda, maka hal tersebut dapat meningkatkan kualitas diri Anda. Dan jika dalam proses tersebut Anda berhasil, tentu akan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, salah satu bisnis yang memiliki peluang besar meraih keuntungan yaitu bisnis online shop. Namun, bisnis online shop ini harus dibarengi dengan kreativitas dari seorang pebisnis. Jika pebisnis tidak sanggup bersaing, maka bisnis yang dijalaninya tidak akan berjalan lama atau bahkan berhenti di tengah jalan. Salah satu hal yang dapat dilakukan apabila bisnis kita mulai ditinggalkan oleh pelanggan, yaitu dengan berinovasi menciptakan bisnis baru yang lebih banyak diminati oleh masyarakat. Seperti yang akan dijelaskan oleh seorang pebisnis muda, Mila Novitasari berikut ini. Namanya bisnis, apalagi bisnis online shop, pasti akan mengalami naik turunnya pendapatan per bulan. Nah, untuk mengatasi hal itu terjadi, kita sebagai pembisnis harus mencari informasi. Produk apa sih yang lagi booming-boomingnya pada saat ini? Atau produk apa sih yang banyak terjual pada saat ini gitu loh. Nah, dari situ kita bakalan bisa mengatasi masalah yang kita alami saat ini. Selain itu pemirsa, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk Anda yang ingin memulai berbisnis. Memulai bisnis online shop, itu yang pertama kita harus menentukan target. Target ke siapa nih kita mau jual, atau ke target anak-anak, remaja, atau ibu-ibu. Setelah itu kita menentukan produk-produk apa sih yang kita jual, ataupun bisa baju, jilbab, celana, atau sepatu. Nah, setelah itu kita menentukan harga berapa sih yang biasanya pasaran jual gitu. Oke pemirsa, itu tadi informasi mengenai bisnis di program Muda Berbisnis kali ini. Semoga informasi tadi dapat menjadi bekal bagi Anda yang ingin memulai bisnis saat ini. Eka pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Ya, kali ini ada bisnis sekitar yang akan membahas seorang pria asal Yogyakarta yang berhasil membangun bisnis berbahan dasar limbah kayu. Ia mampu mengolah limbah kayu tersebut menjadi barang bernilai tinggi. Ide untuk memulai berbisnis atau membuka usaha bisa berasal dari mana saja dan dari bahan baku yang ada di sekitar kita. Seperti Winarno, berbekal limbah kayu, pria asal Yogyakarta ini berhasil menyulapnya menjadi kerajinan bernilai tinggi. Beralamat di Banguntapan Bantul, ia mendirikan Marindra Craft yang mengolah berbagai limbah kayu menjadi kerajinan seperti tas kayu, furniture, hingga hiasan dekorasi lainnya. Dengan bahan baku limbah kayu yang ia dapatkan dari teman-temannya di Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO, dengan harga Rp300.000 per pick up-nya, ia berhasil mengolahnya menjadi produk dengan nilai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Kalau untuk bahan baku, saya sendiri itu kebetulan saya alhamdulillah banyak teman dari saya mengikuti asosiasi yang dinamakan ASMINDO, Asosiasi Mebel Indonesia. Nah, dari teman-teman ASMINDO itu banyak limbah, dia banyak produk-produk kayu seperti macam-macam lah. Itu saya melihat di situ banyak limbah yang terbuang. Dari situ saya berpikir kenapa enggak ini mereka tempat-tempat. Dari berbagai produk kerajinan tersebut, nampan dan kotak tisu, satu set meja kursi menjadi produk yang paling diminati di pasaran. Untuk sebuah kotak tisu yang ia jual dengan harga Rp75.000, ia hanya menghabiskan Rp10.000 untuk bahan baku utama, dan sisanya adalah bahan baku pendukung. Ia mengakui bahwa ia mengeluarkan lebih banyak modal untuk membeli bahan baku, penyongkong, dan alat-alat produksi. Selain itu, satu set meja kursi yang terbuat dari ranting kayu ini bisa dibanderol dengan harga puluhan hingga jutaan rupiah. Proses yang dikerjakan tentu tidak mudah. Ranting atau sisa limbah kayu harus dipotong kecil sesuai dengan konsep dari produk. Kemudian ada proses perendaman menggunakan cairan kimia agar tidak mudah lapuk. Mengingat tidak semua bahan baku merupakan limbah kayu dengan jenis yang unggul. Setelah itu baru bisa dibentuk menjadi meja atau kursi hingga tempat tisu dan nampan yang cantik. Winarno mengatakan tingkat kesulitan membuat produk berbahan dasar limbah kayu adalah menciptakan konsep dasar dari limbah kayu yang sudah terpotong-potong atau terbentuk. Ide itu berjalan sih, kadang karena keadaan, oh iya ini harus jadi apa ya, seperti saya bikin tempat tisu itu kemarin juga awal mulanya kita yang dicari di pasar, saya pandangan satu di Jogja itu kota wisata itu banyak pariwisata yang datang. Awal mula kenapa saya bikin yang seperti aksesoris yang kecil seperti nampan, tisu, yang multifungsi seperti itu. Itu Jogja itu kota wisata, orang jalan-jalan, oh lihat produknya bagus, kecil, mudah dibawa. Dia mau belanja itu nggak berpikir di rumah, oh taruh di mana itu enggak. Oh dia tertarik belanja. Produknya biasa dijual di toko oleh-oleh atau souvenir di seluruh Yogyakarta. Namun karena imbas pandemi dan wisatawan turun, ia mulai mencoba mengekspor ke beberapa negara tetangga melalui teman-temannya di ASMINDO. Pelan tapi pasti seiring dengan mulai ramainya kota Yogyakarta dengan para wisatawan, usahanya juga perlahan bangkit dan mulai berproduksi secara normal. Pada akhir Desember 2019, negara Cina mengumumkan sebuah virus bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, pernapasan berat, bahkan infeksi paru-paru. Gejala awal dari COVID-19 ini berupa demam di atas suhu 38 derajat Celcius, batuk-batuk, dan sesak nafas. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus ini, yaitu terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum,
Selalu menjaga kebersihan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, dan istirahat yang cukup. Kita jalan-jalan ke Lampung nih pemirsa, ada oleh-oleh khas Lampung yang hanya bermodalkan Rp50.000 namun dapat meraup untung hingga Rp50 juta. Simak selengkapnya dalam rubrik Inovasi Ekonomi. Keripik merupakan salah satu makanan ringan yang diminati oleh banyak orang. Salah satunya adalah keripik pisang yang dibuat dengan bahan utama pisang. Keripik pisang tunas adalah makanan khas Kota Mitro Lampung yang dibuat oleh Bambang. Beliau merupakan penduduk asli Kota Mitro Lampung yang menekuni usaha keripik pisang ini sejak tahun 2005. Lokasinya ada di Jalan Mujair, Metro Timur, Lampung. Dengan memanfaatkan inovasi ekonomi terhadap warga sekitar, Bambang mengajak para ibu rumah tangga turut serta membantunya dalam mengembangkan keripik pisang tunas ini, agar ibu rumah tangga juga dapat berpenghasilan dan membantu ekonomi keluarga. Dengan jumlah produksi yang terus meningkat, terlebih permintaan para penjual lepas di beberapa kota hingga luar Provinsi Lampung, membuat Bambang terus meningkatkan kuantitas produk dengan tetap memegang teguh kualitas dari produk keripik olahannya serta melakukan inovasi terhadap cara penjualan. Untuk penjualan awalnya hanya sekedar di toko depan rumah dan melayani pesanan. Namun sekarang Bambang melakukan inovasi dengan menjualnya melalui website dan juga media online. Dengan itu ia juga telah membantu banyak orang yang menjadi reseller keripik pisang tunas ini. Terlebih karena pandemi COVID-19 yang mana sangat mempengaruhi para pengusaha makanan khas yang banyak dibeli oleh wisatawan, dengan menjual melalui website dan media online adalah cara baru agar bisnis tetap berjalan. Bambang mengatakan proses pengenalan keripik pisang tunas hingga menjadi salah satu oleh-oleh yang dicari tidaklah mudah. Semua itu melalui proses yang cukup panjang dan membutuhkan ketekunan sampai keripik pisang tunas dikenal oleh masyarakat luas seperti sekarang. Ya itu namanya belum tentu laku, jadi kita usaha bikin tuh ya enggak, kadang-kadang orang belum tahu, belum kenal, makanya masih susah untuk pemasarannya gitu. Prosesnya lama, proses pengenalan pada konsumen itu lebih susah untuk. Keripik pisang tunas milik Bambang ini tersedia dalam 14 macam rasa. Di antaranya rasa balado, coklat, mocha, kopi, keju, jagung bakar, jagung manis, barbecue, melon, durian, stroberi, blueberry, gurih dan manis. Semuanya itu dijual dengan harga Rp10.000 per bungkus. Dari usaha ini, Bambang memiliki omset sekitar 4 juta dalam satu kali pembuatan. Dan biasanya dalam satu kali pembuatan akan habis hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari. Jika berkunjung ke Lampung, jangan lupa untuk mencicipi keripik pisang tunas ya pemirsa. Meningkatnya tren gaya hidup sehat membuka peluang usaha baru, salah satunya sayuran hidroponik. Nah baik, saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Ramadan selaku pemilik usaha tanaman hidroponik. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Saya ingin nanya-nanya nih Pak mengenai usaha Bapak di dunia hidroponik. Sebenarnya sudah berapa lama nih Pak Bapak mulai merintis usaha Bapak? Mulainya itu sekitar 2015 akhir. 2015 akhir itu kita sudah mulai usahanya, tapi untuk berhidroponik sendiri itu kita mulai sekitar 2014 kayaknya. Bisa tolong jelasin nih Pak, bagaimana awal mula Bapak berkecimpung di dunia hidroponik? Sebenarnya sih ya pertamanya itu awalnya sih seneng ya Mbak ya, seneng sama tanaman, senang sama sayuran gitu. Jadi dari situ pertama kita nanam itu mungkin sekitar 200 lubang kayaknya awal dulu itu. 200 lubang pun itu tadinya niat untuk dikonsumsi sendiri ya. Tapi ternyata sayur kita itu
nggak habis-habis, kita udah panen ada lagi daripada istilahnya ya lama-lama keluarga di rumah kan akhirnya bosen juga makan sayur terus. Akhirnya kita mulai untuk jualan sayurnya gitu. Apa sih Pak motivasi terbesar dalam hidup Bapak sehingga Bapak itu bisa semangat gitu dalam menjalankan usaha? Kalau untuk motivasi terbesar itu pertama ya keluarga sih. Terus juga yang kedua karena di dunia hidroponik itu kan kita masih ini ya istilahnya masih belum ramai, apalagi kan di Balikpapan ini belum terlalu ramai gitu ya. Jadi memang geliat hidroponiknya pada waktu itu sampai saat ini masih sangat bagus gitu. Dan karena usahanya pun masih ya, alhamdulillah lancar. Betul. Di toko Hidropedia ini menjual apa saja nih Pak? Kalau untuk di Hidropedia kita alhamdulillah sudah mulai lengkap semuanya ya, untuk hidroponik semuanya lengkap. Dan kita sudah mulai ada ini juga ya, ada pertanian konvensional. Jadi mulai dari pupuk, fungisida, pestisida kita sudah sediakan. Yang tadinya awalnya di 2017 itu kita hanya fokus di pertanian hidroponik. Sekarang mulai sekarang itu kita sudah mulai masuk juga ke pertanian konvensional. Untuk sistem pembeliannya ini seperti apa Pak? Kita bisa ini juga sih offline sama online. Tersedia di beberapa marketplace, ada di Shopee, Tokopedia, sama Bukalapak. Untuk harganya ini berapa sih Pak? Barangkali ada pemirsa di rumah yang tertarik gitu mau membeli. Harganya itu variatif Mbak. Mulai untuk benih itu kita mulai dari harga yang sampai paling murah itu 2.000-an. Itu yang kemasan paling kecil, kemasan repack. Sampai ada yang harganya itu yang untuk benih-benih impor. Biasanya di atas ada yang di atas 50.000 gitu. Tergantung nanti berapa banyak isinya yang dibeli sama customer kita. Apa saja kesulitan yang Bapak hadapi selama menjadi petani hidroponik? Kalau kesulitannya itu kita pemasaran ya, masih di pemasaran sayur. Apalagi sekarang ini kita masih istilahnya makin banyak yang petani hidroponiknya makin banyak gitu. Kadang ada beberapa juga yang istilahnya kita sudah menentukan harga, ada petani baru ternyata belum gabung sama komunitas, jual harga sayurnya terlalu rendah. Nah jadi itu kan istilahnya harga yang sudah bisa merusak harga yang sudah berjalan di komunitas hidroponik gitu. Boleh jelasin nih Pak secara singkat bagaimana cara menanam dan perawatannya? Kalau untuk cara menanam hidroponik itu kan ini ya, kita butuh istilahnya menanam tanpa menggunakan tanah. Jadi nanti kita membutuhkan media yang namanya rock wool. Mau yang paling murah bisa pakai busa. Jadi rock wool itu nanti kita potong kecil-kecil bentuk dadu ya. Bisa ukurannya itu 2 cm x 2 cm. Itu paling kecil. Nah setelah dipotong-potong nanti kita susun, kita bariskan di nampan plastik atau wadah-wadah plastik gitu ya. Pada masa pandemi ini penggemar hidroponik justru mengalami peningkatan atau malah sebaliknya Pak? Di masa pandemi ini justru kita yang kita rasakan itu semakin meningkat ya. Mulai dari penjualan sayurnya, khususnya ini yang di Balikpapan dan yang di Cirebon pun kita merasakan sangat meningkat gitu. Pokoknya misalkan perbandingannya itu bisa sampai 50%. Ya baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pebisnis muda yang baru mau memulai karirnya? Jadi bagi teman-teman yang mau memulai hidroponik, kalau bisa kita nanam dulu sayurnya, kuasai ilmunya dulu. Nah baru setelah itu kita mulai bisnisnya gitu. Jadi nanam sayurnya dulu, nah baru setelah itu, setelah dapat feeling dan ilmunya, baru kita mulai ke bisnisnya.
Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik pemirsa, itu dia tadi dialog singkat saya bersama dengan Pak Ramadan selaku pemilik usaha tanaman hidroponik. Sesaat lagi akan ada informasi mengenai Bitcoin. So, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Sekarang ini, banyak sekali masyarakat sekitar yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut sering sekali kita jumpai di lingkungan sekitar. Seperti di jalan, di taman, di sekolah, dan di tempat lainnya. Selain merusak pemandangan, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti demam, diare, dan penyakit lainnya. Agar tidak terkena penyakit akibat kebiasaan tersebut, mulai sekarang biasakanlah buang sampah pada tempatnya. Pemirsa, kalian udah pernah dengar belum nih sama yang namanya Bitcoin? Buat kalian yang belum tahu ataupun pingin tahu, ternyata satu Bitcoin itu setara dengan ratusan juta rupiah loh pemirsa. Yuk kita kupas lengkapnya dalam rubrik Belajar Kripto. Halo pemirsa, kembali lagi di Belajar Kripto. Di episode kali ini, Belajar Kripto akan membahas Bitcoin sebagai penghasilan, yang katanya satu Bitcoin itu senilai jutaan rupiah. Sebelum sampai di sana, kita harus kenalan dulu sama mata uang kripto yang satu ini. Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto atau cryptocurrency yang paling populer. Cryptocurrency sendiri adalah simpanan digital yang proses transfernya menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. Peredaran cryptocurrency ini tidak dikendalikan oleh satu lembaga seperti bank sentral ataupun perusahaan tertentu, melainkan dengan server yang terpencar-pencar yang sifatnya terdesentralisasi. Ini semua karena kalau ada pihak ketiga yang jadi perantara, proses transaksi ekonomi yang terjadi akan dimonitor dengan ketat. Distribusi dan peredaran uang juga akan dikendalikan dengan suku bunga, serta proses penerbitan uangnya dimonopoli oleh bank sentral. Dan tidak hanya itu, layanan penyimpanan atau proses transfer pun dikenakan biaya yang lumayan mahal oleh pihak bank. Sebenarnya, gagasan awal cryptocurrency ini sudah ada sejak tahun 1998. Tapi saat itu secara teknis sistem ini belum bisa diimplementasikan. Nah, pada akhirnya tahun 2008, orang misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto mengusulkan teknologi blockchain. Di bulan Januari tahun 2009, konsep cryptocurrency dengan teknologi blockchain ini diluncurkan untuk pertama kalinya dan diberi nama Bitcoin. Bisa dibilang Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama yang sukses dibuat. Caranya adalah dengan membuat banyak komputer rumahan di seluruh dunia menjadi server yang terpencar-pencar dan berfungsi untuk menyimpan, merekam, dan mengkonfirmasi seluruh data transaksi Bitcoin. Para penggagas awal Bitcoin seperti Satoshi, Hal-Finney, Gavin, dan yang lainnya mulai mempopulerkan konsep ini dengan cara membujuk teman-temannya agar komputer mereka menjadi server-server Bitcoin. Secara garis besar, komputer itu ditugaskan untuk menyelesaikan sandi matematika di jaringan blockchain. Apabila komputer itu bisa mengatasi sandi matematika tersebut, maka komputer mereka akan mendapatkan hadiah berupa Bitcoin. Selain itu, komputer tersebut juga akan menjadi server di antara banyak server lainnya yang bertugas untuk merekam dan mengkonfirmasi transfer proses Bitcoin di seluruh dunia.
Itu sebabnya kenapa jaringan ini dinamakan blockchain dan orang-orang yang mengoperasikan komputer itu sering disebut sebagai Bitcoin miners atau penambang Bitcoin. Dengan adanya jaringan server yang terpencar-pencar atau blockchain, transaksi Bitcoin itu bisa dilakukan secara independen tanpa harus melalui perantara bank atau perusahaan tertentu. Awal mula diedarkannya Bitcoin, harga satu Bitcoin itu tidak menyentuh Rp100. Namun, hingga 10 tahun lebih terakhir, harga Bitcoin menyentuh ratusan juta rupiah. Lalu apa yang membuat harga Bitcoin ini naik sangat tinggi? Sesuai hukum ekonomi, kenaikan harga sebuah entitas selalu disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyaknya permintaan terhadap entitas tersebut. Kedua, keterbatasan atau kelangkaan dari entitas tersebut. Dari sisi kelangkaan, Satoshi Nakamoto dan para programmer awal Bitcoin membatasi jumlah Bitcoin dengan maksimal 21 juta unit Bitcoin, dan jumlah tersebut baru akan tercapai di tahun 2140. Jadi bisa dibilang jumlah Bitcoin itu terbatas dan gak ada seorang pun yang bisa memproduksi lebih dari jumlah tersebut. Dari sisi permintaan, penggunaan Bitcoin mulai sebagai mata uang dan komoditas yang diperjualbelikan di bursa cryptocurrency dengan volume transaksi yang terus naik dari tahun ke tahun. Pemirsa belajar kripto perlu tahu juga nih, salah satu kelemahan Bitcoin itu adalah fluktuasi nilainya yang sangat-sangat agresif. Begitu juga ketika Bitcoin menyentuh harga $1.200 di November 2013, harganya turun 83% menjadi $200 di bulan Maret 2015. Dan waktu harga Bitcoin menyentuh rekor tertingginya di $19.000 di akhir tahun 2017, harganya drop hingga 84% menjadi $3.000 di Desember 2018. Menarik ya. Lalu bagaimana kisah nyata dari salah satu seorang yang suka bermain dengan Bitcoin ini? Kalau mulai pertama terjun itu tahun 2013-14an lah, waktu SMP kelas 2. Dan itu juga daftarnya buat akunnya Bitcoin itu pakai datanya orang tua. Kalau modal awal dulu pertama deposit itu 1 Bitcoin. Nah, dan waktu itu harga 1 Bitcoin itu setara kurang lebih 25 jutaan sampai sekarang ya. Hasil bersih dari jual beli Bitcoin ini sih kurang lebih sampai 2020 ini jadi 6 tahun ya. 6 tahun itu mungkin 50 sampai 70 juta. Untuk sekarang sih milih berhenti dulu ya, soalnya harga Bitcoin sekarang 1 Bitcoin setara 230 jutaan. Nah, mungkin kalau mau lanjut ya nunggu turun dulu sekitar 100-150 itu baru lanjut dulu deposit, baru jual lagi. Kalau untuk sekarang lanjut kayaknya nggak dulu soalnya lagi mahal. Kalau untuk pesan pemula sih waktu harga Bitcoinnya itu turun anjlok, kita itu bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk membeli Bitcoin itu sebanyak mungkin. Sepunya kita uang itu berapa, ya udah kita beli Bitcoin. Terus waktu Bitcoin harganya naik ngepang gitu, kita secepat-cepatnya untuk ngejual Bitcoin. Jadi kita dapat profit semaksimal mungkin. Yap, jadi begitu pemirsa, yang namanya investasi dan trading di dunia Bitcoin ini pasti ada untung ruginya. Semuanya kembali lagi ke pengalaman masing-masing. Untuk episode selanjutnya, Maula akan berbagi kepada belajar kripto, yaitu bagaimana strategi mengatasi fluktuasi Bitcoin dan menjadikannya penghasilan yang menjanjikan. Sampai jumpa pemirsa, ketemu lagi dengan belajar kripto minggu depan pada program Ekonomika yang pastinya hanya di Vegas Media. Banyak cara yang dilakukan oleh anak muda untuk mendapatkan penghasilan atau uang jajan, apalagi di era digital yang serba mudah dalam mendapatkan penghasilan. Nah, salah satunya adalah trading. Apa dan bagaimana sih trading itu? Yuk, mari kita simak di rubrik Main Invest bersama dengan Zaki Arif. Menanamkan investasi di bidang pasar valuta asing atau forex sudah sering kita dengar atau kita lihat.
tapi masih enggan untuk mencoba investasi ini. Padahal banyak kemudahan dalam menjalankan investasi forex ini. Maka tak jarang jika banyak anak muda yang memilih investasi forex ini. Dan apa sih forex itu? Kenapa anak muda harus mengenal investasi ini? Trading forex adalah istilah yang sudah familiar buat kalian. Apalagi melihat semakin banyaknya iklan mengenai aktivitas yang satu ini. Nah, jadi apa itu trading forex? Jadi, forex adalah transaksi pertukaran mata uang asing. Istilah ini lebih dikenal dengan sebutan valuta asing atau falas dalam bahasa Indonesia. Adapun terjadinya pertukaran mata uang asing ini tidak lain adalah karena adanya kebutuhan atas mata uang asing tersebut, seperti perjalanan ke luar negeri dan berbelanja barang dari luar negeri. Pada prinsipnya, trading forex ini adalah pembelian simultan dari sebuah mata uang dan penjualan mata uang lainnya. Untuk cara kerja dari forex ini dinilai oleh keberuntungan serta prediksi. Namun, hal tersebut kurang tepat sebab forex memerlukan kecermatan dan berbagai perhitungan analisis. Dengan memahami dan melakukan investasi trading forex ini, anak muda dapat menambah penghasilan ataupun uang jajannya dalam jangka waktu yang panjang. Namun, untuk di Indonesia sendiri, media untuk pembelajaran trading forex masih terbilang cukup mahal, seperti yang pernah dirasakan oleh Fikri, seorang trader muda. Sejauh yang saya alami sendiri, belajar trading sangat menyita waktu dan uang. Dalam pembelajaran karena minimnya portal pendidikan yang murah untuk mengajarkan secara sistematis. Sebagai contoh, saya sendiri pernah belajar di salah satu lembaga pendidikan yang legal dan memiliki sebuah strategi trading yang telah dihak patenkan hingga mencapai ratusan juta rupiah. Walaupun trading forex menggiurkan, tapi resiko trading forex terbilang tinggi. Kalian harus pintar dalam menganalisa kondisi pasar dan lakukan transaksi di waktu yang tepat juga. Kalau kalian tidak ahli dan keliru dalam menganalisa, kalian bisa mendapatkan kerugian dan kehilangan banyak uang. Sebelum memulai trading forex ini, ada beberapa tips yang harus diperhatikan bagi anak muda yang ingin memulainya, seperti mengenali produk investasi, melakukan analisa, belajar menggunakan akun demo, dan memahami manajemen uang dan manajemen resiko. Setelah semua faktor itu telah dilakukan, kedisiplinan yang akan menjadi penentu, seperti disiplin melihat analisa, kapan harus dijual dan kapan harus dibeli. Sebenarnya, untuk investasi trading forex ini memiliki banyak kelebihan bagi anak muda, yaitu proses transaksi mudah, dimainkan secara online, banyak pilihan jenis mata uang, dan yang terakhir mudah diprediksi untung ruginya. Maka dari itu, untuk anak muda, ayo mulai investasi trading forex ini dari sekarang. Yah, tak terasa nih 35 menit sudah Ainun menemani Anda. So, waktunya Ainun pamit. So, saksikan Ekonomika setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Vegas Media. Ainun Sucipto pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.